Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan ingin membacakan sebuah cerita tentang hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh dengan putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada kafir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarannya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang dua Syahperi dan anaknya yang muda yang bernama Indra Bangsawan. Yang tadi menamai anaknya yang tua tadi yang bernama Syahperi. Kemudian yang anaknya yang muda juga yang bernama Indra Bangsawan. Maka anak kandanya Baginda yang 2 orang tua pun sampailah kepada usia 7 tahun dan dititahkan pergi untuk mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Terus sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula untuk mengaji kitab usul, fikih hingga asyaraf tafsir selainnya yang diketahuinya. Setelah beberapa lamanya mereka pun belajar pula itu dengan ilmu senjata, ilmu hikmat dan tipu peperangan. Maka Baginda pun dibimbinglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri. Karena apa? Anaknya itu kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia sudah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Hai, barang siapa yang dapat mencari bulu pendu yang dipegangnya, terus ialah yang patut menjadi raja dalam negeri," kata raja. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Syah Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Lalu mereka masuk ke hutan, terus keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, dan menuju ke arah matahari yang hidup. Terus maka datanglah pada suatu hari. Hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan kelihatan barang satupun. Terus ya pasti hujan. Terus maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Lalu tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Terus enggak lama kemudian, beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar seperti orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya ke gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendangnya itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya itu telah dikalahkan oleh Garuda. Terus selanjutnya yang itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Lalu kemudian di dalam cembul yang lain itu ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda
itu dibunuhnya. Maka terus Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri yang dihadapi oleh segala dayang-dayang dan inang-inang pengasuhnya. Terus tersebut pula dengan perkataan Indra, bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas sekali. Ia terus masuk di sebuah gua itu yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya. Dia itu berarti menyamar kita. Berarti raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan itu sedang berada di negeri antah berantah yang diperintahkan oleh Raja Kabir. Saya ulang lagi. Raksasa itu kan menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan itu sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa itu dan dia akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Terus katanya itu kalau tiada demikian negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Kemudian ditambahkannya oleh Raja Kabir yang sudah mencanangkan oleh Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Kemudian hatta bertapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata. Ya Putri Kemalasari itu pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum itu mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Terus Baginda bertitah lagi, barang siapa yang susu harimau itu beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah terdengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing itu serta menyangkutkannya pada pohon kayu tersebut. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya pun dikeluarkannya dan rupa-rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Kemudian Hatta pun datang dengan ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya itu susu harimau beranak muda itu. Bentar guys, aku belum selesai. Dikit lagi. Baru habis makan. Kemudian Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas itu.